Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan dengan memberikan syukur kita. Mari kita tundukkan kepala kita mau buka hati kita mau senangkan hati Yesus, sebab Dialah yang layak untuk menerima setiap pujian kita. Kami bersyukur Tuhan untuk sore malam hari ini. Kami ada di tempat ini semuanya karena kemurahan Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah hati kami bawa sepenuhnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Haleluya Yesus. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari dengan segenap hati kita, dengan lebih lagi kita mau katakan, Bapa Engkau yang mengerti setiap hati kami. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kami mau menyatakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur
Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Mari nikmati setiap perjumpaan dengan Tuhan. Mari nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Buat kasih setia Haleluya. di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih Setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami nyatakan, kami katakan, kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari berikan sorak-sorak, mari berikan tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Mari berikan syukur kita, mari berikan penyembahan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Kami sembah hanya nama-Mu Tuhan, sebab tiada yang lain Allah seperti Engkau. Kami bersyukur setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Haleluya, oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, kami bersyukur Engkau baik. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Kaulah Tuhan kami, Engkau baik Yesus selama-lamanya. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya
sama-sama katakan Yesus baik. Engkau baik Tuhan, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Sekali katakan Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya sorak-sorak, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami sehingga kami ada di tempat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah setiap puji-pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Terlebih Tuhan, di hari ini kami rindu untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berbicaralah kami semuanya, kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita akan sama-sama menaikkan syukur kita. Kita akan sama-sama bersuka di dalam Tuhan. Karena hari ini hari yang luar biasa. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita sekali katakan hari ini. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Rayakan kehadiran Tuhan, Bapa yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, Bapa yang layak dipuji. Bersuka, kita angkat tangan kita di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Orang yang bersuka ciri-cirinya tersenyum Bapak Ibu Saudara. Kita berikan senyum kiri kanan kita di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, kita patut bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan sambung dengan pujian mengatakan bahwa dengar dia panggil nama saya, dia dengar dia panggil nama kamu semuanya.
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, Dia panggil nama saya. dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita pujikan dari awalnya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, Dengar dia panggil nama saya. dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Kami jawab panggilan Tuhan. Ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Berikan sorak-sorak. Haleluya, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama Bapak Ibu Saudara. Mari kita menjawab setiap panggilan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Karena kita sejatinya adalah gerejanya Tuhan yang siap diutus Tuhan untuk memberitakan Injil kebenarannya. Mari kita akan sama-sama siapkan hati kita. Kita mau menyatakan lebih dalam lagi. Kita mau menyatakan, Tuhan aku siap untuk menerima panggilan-Mu Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap panggilan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Dengan segenap hati kita mau menyatakan, kami datang penuhi
panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani jiwa yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Yang terbeban dan penuh kasih ilahi, penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksi. Amin. Waktu dan tempat patut kepada hamba-Nya. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Urapi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang memenuhi panggilan Tuhan bagi setiap kami semua. Dan biarlah sungguh lagu ini tidak hanya sekedar menjadi lagu yang kami nyanyikan dengan merdu saja, tapi sungguh kami hidupi dalam keseharian kami, bahwa kami sadar dan mensyukuri keselamatan kami adalah karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memanggil kami, Tuhan yang memilih kami, menebus, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka telinga, pikiran dan hati kami. Bersabdalah atas kami Tuhan, kami siap mendengar. Dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh membuka hati, agar hati kami menjadi tanah yang baik, yang siap menerima taburan benih firman Tuhan. Sehingga ketika benih yang ditaburkan itu masuk dalam tanah hati kami, berbuah lipat kali ganda. Sehingga kami boleh terus berubah, pembaruan budi kami. Semakin hari hidup kami diubahkan, pertobatan kami menyeluruh menjadi semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba dalam segala kekurangan hamba. Biarlah apa yang hamba sampaikan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Mampukan juga jemaat untuk menangkap, memahami, dan mampukan setiap kami menjalankan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Silakan duduk rekan-rekan tim pujian dan penyembahan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara semua. Halo. Apakah saya sendirian di sini? Tidak tentunya. Shalom. Puji Tuhan. Yang pertama, saya ucapkan selamat berlibur. Karena kita turut juga berlibur dan juga bersuka cita atas hari raya saudara sepupu kita, ya, yang merayakan hari raya Idul Fitri. Bapak Ibu juga ikut senang ya, karena kita bisa cukup panjang liburnya, ya. Kecuali mungkin yang ngasih amplop fitrah mungkin ya harus mengumpulkan. Sudah kemana saja liburannya? Pak Diki kemarin kemana Pak Diki? Jumok ya, itu selisih dikit sama saya Pak kemarin Pak ya. Kita cuma beda berapa kilo saja gitu. Ya ternyata Pak Diki dan Bu Indri. Bapak Ibu sudah kemana? Cilisat di mana-mana? Atau tidak kemana-mana malah? Tidak kemana-mana. Ini kepet-kepet ini sumuk apa? Sumuk ya? AC-nya sudah menyala tapi ya Mas Dito ya? Sudah ya? Memang di luar memang cuacanya sedang sumuk sekali. Ya dari siang. Jadi harap bersabar, ini ujian. Baik, siap terima firman Tuhan? Sudah cukup basa-basinya ya. Kita mau bersama-sama membuka hati, telinga, pikiran kita untuk mendengar firman. Ini tema kita di bulan April.
Gereja yang sejati. Harusnya sudah ngelotok Bapak Ibu. Kenapa? Karena beberapa minggu sudah kita dengar. Plus tambah retret. Di retret ada berapa sesi? 5 sesi. Apa saja Bapak Ibu masih ingat? Gereja yang berpusat Kristus. Gereja yang apostolik, puji Tuhan masih ingat. Gereja yang mengasihi, gereja yang bermisi, dan terakhir gereja yang mengubahkan hidup, mengubahkan kehidupan. 5 sesi kita sudah belajar banyak. Hari ini tambah 1 sesi lagi. Minggu depan masih 1. Karena bulan ini ada 5 minggu, ya, minggu depan masih ada bonus lagi. Ya, kita mau belajar ini, tapi subtemanya saya beri gereja yang berpadanan Injil. Ada beberapa ayat yang nanti akan kita buka bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama ya. Ini sudah kita pelajari kemarin, kesimpulan kita di minggu yang pertama, saya ulang sedikit. Gereja yang sejati adalah sekumpulan orang-orang yang benar-benar percaya kepada Kristus sebagai apa? Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang mungkin tidak meyakini hal ini. Ada orang berkata, saya juga percaya kepada Yesus tetapi bukan sebagai Tuhan, mungkin sebagai tokoh, panutan, begitu ya, nabi, begitu. Tapi kita meyakini, kita orang-orang percaya, meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, menghidupi nilai-nilai yang benar, yang otentik, yang asli, sesuai Alkitab atau kitab suci. Kita belajar minggu pertama kemarin bahwa gereja yang sejati punya tritugas gereja. Ada namanya koinonia, kesehatian dalam pelayanan persekutuan. Nah ini pelayanan persekutuan. Sehati, masih ingat ya, kardia dan suke. Kardia itu 1 detak jantung sehati. Sejiwa itu berbicara 1 nafas. Jadi nafasnya sama. Nafas sekali lagi bukan ababnya nggih Bapak Ibu nggih. Tapi nafas itu berbicara mengenai semangatnya sama. Gereja harusnya semangatnya sama. Apa semangat gereja? Jiwa-jiwa, jiwa-jiwa, jiwa-jiwa. Itu harusnya nafas gereja. Lalu diakonia, sepenanggungan dalam pelayanan kasih. Jangan cuman koinonia, persekutuan. Di dalam persekutuan juga harus ada pelayanan kasih, pelayanan karya kasih. Sehingga di gereja ada namanya pelayanan beasiswa. Ada yang namanya pelayanan kunjungan, visitasi, besuk. Ada pelayanan kasih. Ya, kasih kita harus kita nyatakan lewat pelayanan diakonia. Dan yang ketiga marturia. Kita punya tanggung jawab dalam pelayanan kesaksian. Apa yang kita saksikan? Kristus. Injilnya. Ya, ini yang kita saksikan. Nah, sekarang kita simpen dulu yang Kisah Para Rasul 4. Karena masih ada minggu kelima. Kita beri space untuk Pak Pembicara minggu kelima nanti ya. Jadi saya akan ambil Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Kita belajar dari ini. Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Silakan dibuka atau boleh baca di depan. Ya. Silakan dibuka Alkitabnya atau boleh baca di depan. Kita baca bersama-sama Filipi 1 ayat 27 sampai 30. 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku melihat. Dan apabila aku tidak datang aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Nah, kita belajar dari ayat-ayat ini. Ya, sebelum kita masuk lebih dalam di ayat-ayat ini, saya mau sampaikan sedikit dulu. Karena di ayat ini tadi disebutkan hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita jadi Kristen sudah lama. Kita sudah cukup sering dengar kata ini, Injil. Nah, tapi benarkah kita sudah sungguh-sungguh memahami Injil? Apa itu Injil? Bahasa Yunaninya Evangelion. Apa Injil? Evangelion itu kabar baik. Katakan kanan kiri, kabar baik. Kabar baik.
Nah Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu membedakan antara nasihat baik dengan kabar baik. Supaya kita nangkep bahwa Injil itu kabar baik. Karena Alkitab ini penuh dengan nasihat-nasihat baik. Bukan berarti kita tidak perlu baca Alkitab, kita harus baca Alkitab. Tapi Bapak Ibu harus memahami dengan baik Injil itu sebenarnya apa. Sehingga ketika kita membaca Alkitab, persepsi kita, sudut pandang kita sama. Ya, kita mau belajar apa itu kabar baik. Kalau nasihat baik itu bilangnya gini loh. Belajarlah supaya kamu berhasil. Itu nasihat baik. Betul? Tapi kalau kabar baik, selamat, kamu berhasil. Ya, beda enggak? Beda. Sama-sama baik enggak? Sama-sama baik, Pak, Bu. Belajarlah supaya berhasil. Kalau saya memberitahu kepada Reva, kamu masih pelajar, masih siswa. Belajarlah supaya ini ranking, supaya kamu berhasil dalam ujianmu. Itu nasihat yang baik. Tetapi kabar baik itu ketika saya datang pada Reva, selamat, kamu berhasil dalam ujian. Nah itu kabar baik. Nasihat baik itu contohnya, tekunlah supaya kamu naik pangkat, itu nasihat yang baik. Tapi kalau kabar baik, saya datang pada Pak Diki, selamat, mulai hari ini Bapak Diki naik pangkat. Kabar baik Pak, betul enggak? Menghadirkan sukacita. Nasihat baik, minum obat ini biar sembuh, minum jamu ini biar sembuh. Kabar baik ketika ada orang bilang sama kita, kamu sudah sembuh. Itu kabar baik, menghadirkan sukacita. Jadi apa bedanya nasihat baik dengan kabar baik, Pak? Nasihat baik itu arahan yang diharapkan untuk bisa kita lakukan demi kita bisa meraih sesuatu yang baik. Itu nasihat baik. Arahan yang bisa kita lakukan demi kita bisa meraih sesuatu yang baik. Baik enggak nasihat ini? Baik. Tapi alangkah jauh lebih baik lagi kabar baik. Kabar baik adalah fakta, kenyataan bahwa ada sesuatu kebaikan atau ada hal yang baik sedang atau sudah terjadi, Pak. Itu kabar baik. Kenapa saya perlu menjelaskan ini? Karena banyak orang Kristen itu sudah lama jadi Kristen, kita sudah sering baca Alkitab, tapi kita enggak paham esensi kabar baik. Kita masih berpikir bahwa saya masih harus menjalankan banyak peraturan dan hukum supaya saya bisa selamat. Sehingga hidupnya itu rasa-rasanya berat. Penuh dengan berat. Tapi kabar baik, kamu sudah diselamatkan. Bapak Ibu, yang menyelesaikan karya keselamatan kita apakah diri kita? Halo, siapakah yang menyelesaikan karya keselamatan kita? Yesus Kristus. Di mana? Di kayu salib. Dengan dia berteriak, sudah selesai. Lalu apa yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan? Agar kita bisa meraih keselamatan yang Yesus lakukan, kerjakan itu. Percaya bahwa dia sudah menyelesaikannya. Itu kabar baik, Pak. Itu kabar baik, Dek, Mas, Mbak, Om, Tante. Itu kabar baik. Bukankah menyenangkan sekali ketika kita bisa betul-betul mengabarkan kabar baik ini? Ingat waktu kita retret kita pernah simulasi ya. Mengabarkan kabar baik. Ingat enggak? Mengabarkan kabar baik itu susah. Ternyata enggak susah Bapak Ibu Saudara. Kita hanya bisa bercerita saja. Yang kita lakukan, kita cerita apa yang kita alami, pertolongan yang kita rasakan. Yang bisa kita lakukan adalah kita menjawab apa yang dikeluhkan orang yang ada dengan kita. Ya. Lalu kita bisa mulai menginjil, kita mulai bisa mengabarkan kabar baik. Kapan? Ketika orang itu bertanya, apa yang harus saya lakukan? Kasih Pak Iwan. Itu sebenarnya.
Sama seperti ketika Rasul Petrus berkhotbah di atas serambi. Ya kan? Petrus berkhotbah, dar. Lalu orang-orang berkata, lalu apa yang harus kami lakukan? Nah kalau orang sudah tanya, kita jawab salah enggak? Ya enggak salah. Ketika ada orang datang sama kita, kenapa ya kok hidupku kayak gini terus? Kenapa ya Pak Diki datang sama saya? Anggap Pak Diki belum percaya sama Tuhan. Saya pengen cerita banyak ya sama Bapak. Kenapa hidup saya kok kayak gini terus ya Pak? Rasa-rasanya apapun yang saya kerjakan kok gagal terus. Rasa-rasanya masalah datang silih berganti. Kita menjawab, yang namanya hidup tentu akan ada masalah. Saya pun mengalaminya. Bapak Ibu cerita, masalah kita mengalami, tapi karena pertolongan Tuhan kita bisa melewati. Tuhan minta kita sabar, kita kuat, kita bisa cerita. Sampai di satu titik orang itu nanya, lalu apa yang harus saya lakukan? Atau nanti dia bisa tanyanya, kalimatnya mungkin bisa beda. Terus aku kudu piye, nah, kayak gitu-gitu. Pertanyaan-pertanyaan semacam itulah pintu gerbang kita masuk menyampaikan. Mari berdoa, percaya sama Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan akan tolong kamu. Itu jawaban yang bisa kita berikan. Kabar baik disampaikan. Dan kabar baik yang paling ultimate atau paling penting adalah kabar yang menyampaikan bahwa keselamatan kita sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Itu kabar baik. Nah, hari ini saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pandangan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi agar terus bersatu dan terus berjuang. Kalau menurut terjemahan baru judulnya nasihat supaya tetap berjuang. Tapi kalau menurut Alkitab TSI 3 judulnya bersatulah dan terus hidup sebagai warga kerajaan surga. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan di kota Filipi dinasihati oleh Rasul Paulus supaya terus hidup bersatu dan berjuang sebagai warga kerajaan surga. Sebagai gereja hari ini kita akan mendengarkan nasihat Rasul Paulus ini. Kita mau belajar bareng-bareng dan kita mau hidupi bareng-bareng. Yang pertama, gereja harus berpadanan Injil Kristus. Gereja harus berpadanan Injil Kristus. Gereja yang sejati haruslah menjadikan Injil Kristus sebagai pedoman utama dalam kehidupannya. Filipi 1 ayat 27 dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Gereja harus berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan, bahasa aslinya, bahasa Yunaninya axios, artinya dengan cara yang sesuai dengan. Dengan cara yang sesuai dengan. Maksudnya gimana? Jadi saya coba ganti kalimatnya. Tadi kan ayatnya bilang bahwa kita harus hidup berpadanan Injil Kristus. Berarti kita harus hidup dengan cara yang sesuai dengan Injil Kristus. Kita harus hidup dengan cara bagaimana kita hidup? Berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup dengan cara yang sesuai dengan Injil Kristus. Bahkan dalam Alkitab King James Version, Alkitab bahasa Inggris yang KJV, Bapak Ibu Saudara, KJV itu terkenal terjemahan Alkitab yang paling mendekati bahasa aslinya. Alkitab bahasa Inggris yang terjemahannya paling mendekati maksud bahasa asli itu Alkitab bahasa Inggris yang King James Version. Menuliskannya bukan dengan kata-kata hidup sesuai Injil Kristus, tapi dituliskan your conversation, artinya percakapan kita harus sesuai dengan Injil Kristus. Artinya apa? Bahkan percakapan dan perbuatan hidup kita ini harusnya sesuai Injil. Bukan cuma perbuatan, Pak, tapi bahkan dalam percakapan ini kita punya satu agenda utama di sini. Apa agenda utamanya? Injil Kristus, Pak. Mungkin agak sulit memahami hal ini karena kita terlalu lama hidup di dunia sehingga kita melupakan hakikat kita sebagai makhluk surga. Agak sulit memahami hal ini karena kita terlalu lama hidup dengan cara orang dunia sehingga kita melupakan bahwa kita ini makhluk yang hakikatnya makhluk surga. Bapak Ibu ini punya dui kewarganegaraan.
kita warga negara dunia, tapi kita juga sekaligus warga kerajaan surga. Tapi sebenarnya hakikat hidup kita ini adalah warga surga. Sehingga harusnya kita memenuhi pikiran kita dengan agenda surga. Apa agenda surga? Injil, kabar baik. Bila percakapan perbuatan kehidupan kita sesuai dengan Injil, bukankah seharusnya orang terberkati dan menjadi tertarik dengan Yesus Kristus? Halo, Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh ngomong nih percakapan kita dan perbuatan kita ini sesuai Injil, harusnya dunia, orang-orang itu kan tertarik tuh melihat hidup kita. Tertarik kepada Yesus, harusnya. Kenapa orang ini antusias sekali, kenapa orang ini baik hati sekali, kenapa orang ini sabar sekali, kenapa orang ini murah hati sekali. Harusnya orang terberkati dengan hidup kita karena kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Dan tidak hanya terberkati, tapi orang itu tertarik. Ada sesuatu yang berbeda. Kok wong iki kok apik men to? Baik bukan karena kita buat-buat tentunya, tapi karena kita hidup berpadanan Injil Kristus. Sekarang saya tanya lagi, supaya kita bisa memahami dengan benar. Injil Kristus tadi gimana? Kabar baik tadi gimana? Apakah kabar baik itu Anda harus melakukan A, B, C, D, E sampai Z agar selamat? Atau kabar baik itu kabar Anda sudah selamat? Kabar kita sudah selamat. Kalau kita mendengar nasihat, kita bisa capek karena kita masih harus melakukan. Tapi kalau kita mendengar kabar baik, harusnya responnya bukan capek dong. Betul enggak? Ada enggak orang dapat kabar baik kayak tadi Pak Diki saya bilang. Semoga Bapak Ibu bisa nangkap maksud saya ya. Kalau saya bilang Pak Diki, Bapak harus bekerja lebih keras lagi, Bapak harus berangkat lebih pagi, pulang lebih malam, supaya Bapak bisa naik pangkat. Perasaannya sukacita apa malah beban berat Pak? Beban. Tapi kalau saya datang Pak Diki, selamat Bapak naik pangkat, beban apa sukacita Pak? Lah ya, tahu ya bedanya ya. Jadi kalau kita bilang sama orang, kamu ya harusnya A, B, C, D, E sampai Z ini loh biar kamu selamat, tentu beban. Tapi kalau kabar baik yang kita terima harusnya yang mendatangkan sukacita. Nah sekarang Bapak Ibu bayangkan hidup berpadanan Injil, berarti Bapak Ibu harusnya hidup lepas dari rasa tertekan. Bapak Ibu harusnya hidup itu penuh dengan antusias. Kenapa? Ada jaminan keselamatan buat kita semua. Nangkep dah ini. Masalah tetap ada. Pak Yatno punya masalah Pak Yatno? Punya ya Pak? Kalau kira-kira masalahnya Pak Yatno ini diselesaikan sama Tuhan, sukacita enggak Pak? Sangat sukacita. Tapi kira-kira kok Tuhan enggak lepas-lepaskan Pak masalahnya Pak? Memproses, butuh kesabaran, butuh ketahanan. Tapi sukacitanya bisa hilang enggak Pak kira-kira Pak? Enggak ya, puji Tuhan. Kenapa sukacita Pak Suyatno tidak hilang? Yesus. Sekalipun masalah kita mungkin enggak selesai. Misalkan sakit, Tuhan enggak sembuhkan penyakit kita. Gimana Pak? Tetap sukacita Pak? Kenapa Pak? Sakit loh Pak. Orang-orang di luar sana sakit gak sembuh-sembuh itu kok urip kok ngene-ngene banget gitu. Nah, apalagi kita yang kayak gini Pak ya. Tapi satu hal yang pasti yang di depan sana, kesembuhan jasmani kita mungkin kita gak rasakan. Tapi kita punya satu kepastian toh Pak. Masalah saya di dunia mungkin gak kelar. Tapi ketika saya tutup mata di bumi, saya akan buka mata ada kepastian di sana. Adakah sukacita yang lebih besar dari bisa buka mata di surga? Saya pernah tanya sama Pak Diki juga kalau nggak salah.
Hari Minggu sore, saya ingat sekali, hari Minggu sore di Hotel Viv Solo Baru. Saya tanya ulang lagi karena gak semua datang waktu itu Pak. Pak Diki, kalau saya kasih uang 1 miliar, senang gak Pak? Senang. Karena saya sedang berbaik hati, saya lipatkan 10 kali lipat. 10 miliar Pak, senang gak Pak? Senang. Karena saya lagi diberkati limpah-limpah, saya lipatkan lagi jadi 100 miliar Pak Diki. Selesai ibadah ini nanti langsung Pak saya berikan. Senang gak kira-kira Pak? Senang, tapi satu Pak syaratnya. Besok gak bisa buka mata lagi. Bapak Ibu Saudara tahu jawaban beliau? Mau enggak Pak? Enggak mau. Artinya buka mata di pagi hari itu lebih berharga daripada uang 100 miliar. Tapi kenapa seringkali kita pagi-pagi buka mata itu kita pusing, kesel, ngeluh. Bukan sukacita. Itu baru buka mata di dunia loh Pak. Belum buka mata di surga. Nah berkat besar itu jadi kepastian bagi kita. Nah hidup berpadanan Injil Kristus harusnya menghadirkan cara hidup yang beda. Kemana kita melangkah, kita menghadirkan sukacita. Kemana kita berjalan, kita membawa fragrance of Christ, bau harum Kristus dalam kehidupan kita. Bukan malah, ambunnya apa lagi? Wah baunya kemalasan. Wah baunya pengkhianatan. Wah baunya kebohongan. Harusnya baunya sukacita. Baunya kesabaran. Itu yang Tuhan mau terpancar dalam kehidupan kita. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kalau kita menyadari, kita memahami Injil, hidup kita penuh dengan sukacita. Amin. Yang kedua, Rasul Paulus berpesan teguh bersatu berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saya berusaha pendekkan poin kedua ini gak bisa-bisa Bapak Ibu. Ya memang utuhnya beginilah. Teguh bersatu berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Gereja yang sejati haruslah bersatu untuk kepentingan keselamatan kekal bagi orang-orang yang mendengar Injil. Maksudnya apa? Gereja itu kan dari kemarin Mas Nunus firmannya aja, gereja itu harus bersatu. Bahkan di akhir khotbah beliau sampai meneteskan air mata, begitu gentar hatinya, begitu dia merasakan perlunya gereja itu harus bersatu. Tapi bersatu untuk apa kita ini? Untuk membangun gereja yang megah? Tidak. Kita bersatu untuk apa sih? Biar kelihatan keren? Tidak. Kita bersatu demi iman yang timbul dari berita Injil. Bapak Ibu Saudara bersatu supaya ketika kita menyuarakan Injil, iman timbul. Ada orang yang percaya. Iman lahir di hati seseorang karena kita punya kesatuan memberitakan Injil. Itu loh, ya. Ayatnya dikatakan di sini bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, sehati kardia, sejiwa suke, satu detak jantung, satu nafas, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saya berjuang supaya Bapak Ibu Saudara ini imannya timbul bukan dari kesaksian bahwa saya diberkati Tuhan, bukan. Iman Bapak Ibu timbul bukan karena ngelihat, wow uangnya banyak, bukan. Iman kita timbul karena kita mendengar berita Injil. Bahwa Yesus mati bagi kita, menebus dosa kita. Kenapa dikatakan berdiri teguh dalam satu roh? Karena banyak hal yang dapat terjadi dalam gereja itu bisa menggoyahkan kesatuan Bapak Ibu. Gereja, ini Bapak Ibu MC sini berapa sih? Hari ini mungkin sekitar 40 ya. 40 lah yang hadirnya, sekitar. Baru 40 aja itu gesekan bisa terjadi. Bahkan sering. Kami panitia retret ini. Kalau nggak percaya tanya, ada Pak Andreas, ada Mas Atrio, saya sendiri, ada Bu Putri. Kami panitia retret ini, retret belum berjalan aja itu gesekan demi gesekan terjadi. Bikin jadwal, gesekan, ya Mas Atrio. Nggak gampang loh. Ngatur barang enak, ngatur barang ini benda mati saya geser, oh geser, manut. Manusia digeser, bunyi. Susah. Mengelola seseorang, mengelola manusia itu tidak mudah.
Gereja itu rawan perselisihan. Gereja itu rawan perpecahan. Kita kemarin sudah belajar bulan-bulan yang lalu. 1 Korintus 3 ayat 3 bilang begini, karena kamu masih manusia apa? Duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Bahwa kamu hidup secara manusiawi. Tapi kita enggak terima ketika kita dituduh duniawi. Bagi kita duniawi itu clubbing, ajeb gitu kan. Oh duniawi. Bagi kita duniawi itu apa? Judi. Wah ngepor berapa gitu kan. Wah menang, kalau menang berpuluhan gitu ya. Jadinya judinya jadi halal gitu kan. Enggak gitu kan. Bayangan kita kan itu tuh yang duniawi. Judi, maksiat itu duniawi, clubbing. Tapi enggak cuma itu yang duniawi. Rasul Paulus bilang bahwa kalau kita hidup dalam perselisihan, kita hidup dalam iri hati, kita duniawi Bapak Ibu. Kita masih duniawi. Dan kita mengizinkan itu terjadi. Semua benar. Maksudnya semua merasa benar. Maksud saya itu begini loh. Pengenku tuh begini loh. Maksudnya benar. Tapi kita lupa bahwa itu celah yang bisa dipakai iblis. Untuk menunjukkan bahwa kita masih manusia duniawi karena kita tidak bersatu, kita memilih untuk berselisih. Itu baru retret. Puji Tuhan, retret selesai, dana tercukupi, semuanya selesai baik, semua perselisihan terselesaikan. Kenapa? Tuhan baik. Dan setiap kita mau membuka hati untuk menyelesaikan itu. Andai kata semua mungkin kenceng-kencengan, keras-kerasan, wah gak selesai masalah. Acara berikutnya Paskah sekolah minggu. Paskah sekolah minggu sampai sekarang sih belum ada perselisihan, dananya cukup. Sombong sekali pengurus sekolah minggu ini memang ya. Dalam satu hari dana tertutupi, ya wong dananya nggak besar. Ya kalau retret kan dananya puluhan juta. Kalau Paskah sekolah minggu cuman beberapa juta. Cuman yang jadi pertanyaan saya itu ngelihat pendaftaran ini sebenarnya Paskah sekolah minggu atau Paskah MCC itu sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, ini pesertanya Paskah sekolah minggu lebih banyak dari peserta retret. Sampai sekarang berapa Mas Adris? 70 lebih Pak. 72 malah. Loh, coba. Retret kemarin itu 68 kalau nggak salah. Menang Paskah anak Pak. Apa tahun depan kita Paskah anak aja mungkin Pak Andreas. Nggak usah retret Pak. Atau kita retretnya di Trans Studio, jadi kan yang daftar banyak. Senang sih, tapi sisi lain juga prihatin, kenapa ya? Atau mungkin karena lebih murah. Ya enggak loh, kalau dipikir-pikir lebih mahal. Karena di Trans Studio itu cuma beberapa jam, bayarnya ratusan ribu. Retret 3 hari loh, lebih mahal itu. Lebih murah retret maksudnya. Tapi enggak tahu. Puji Tuhan Paskah anak tidak ada perselisihan yang berarti. Sebentar lagi ada retret remaja. Ini MC sini akeh men gawe to yo. Ya biar mereka bertumbuh dalam iman mereka. Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara kita perlu memahami sebenarnya apa tujuan utama kesatuan gereja. Kesatuan gereja itu tujuannya untuk iman yang timbul dari berita Injil. Perhatikan Bapak Ibu. Ini Tuhan yang berdoa sendiri, Tuhan Yesus. Yohanes 17, 20, 21. Dan bukan untuk murid-muridku ini saja aku berdoa. Ini doa Tuhan untuk murid-murid Tuhan ya, ke-12 orang murid itu ya. Dan bukan untuk murid-muridku ini saja aku berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Berarti termasuk kita. Supaya mereka semua menjadi satu. Ini doa Tuhan. Supaya orang-orang percaya itu menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Apa tujuan kesatuan? Supaya dunia percaya. Itu tujuan kesatuan. Bukan untuk bangun gereja lebih gede. Tujuan kesatuan bukan supaya kita kelihatan keren. Tujuan kesatuan supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi begini Bapak Ibu. Ini tujuan kesatuan gereja. Para rasul itu disatukan oleh Injil, maka Injil yang mempersatukan mereka ini. Injil ini pula yang diberitakan, sehingga orang-orang menjadi percaya. Kumpulan orang percaya disebut
gereja. Kita percaya itu kan karena pemberitaan para rasul tuh. Turun temurun sampai kita mendengar Injil dan kita menjadi percaya. Para rasul itu dipersatukan oleh Injil. Injil ini pula lah yang dikabarkan, diberitakan sehingga orang-orang menjadi percaya. Kumpulan orang percaya disebut gereja. Gereja dipersatukan oleh Injil. Gereja punya tugas untuk mengabarkan Injil supaya orang menjadi percaya. Nah, yang menyatukan orang-orang percaya menjadi satu itu apa? Injil. Mereka menjadi gereja. Dan seterusnya, orang-orang yang percaya ini dimuridkan, lalu mereka memberitakan Injil sampai mereka melahirkan orang-orang yang percaya lagi. Terus seterusnya. Jadi DNA gereja adalah Injil Kristus. Tidak boleh dilupakan. Setuju nggak Pak Yarno? Setuju nggak Mas Adris? DNA gereja harus Injil Kristus. Adalah bahaya ketika gereja menggemakan persatuan tanpa Injil Kristus turut dikumandangkan. Karena hanya oleh Injil lah yang membedakan gereja dengan persatuan perkumpulan lainnya, Pak. Kalau DNA ini diambil, kalau Injil ini diambil, apa bedanya gereja dengan perkumpulan yang lain? Kemarin anak-anak remaja, ibadah remaja saya sampaikan, tim sepak bola. Kumpulan orang bukan Pak? Kumpulan orang. Tapi tim sepak bola gereja bukan? Bukan. Kenapa? Karena DNA-nya, hakikatnya tim sepak bola adalah sepak bola. Geng motor, sekumpulan orang? Sekumpulan orang. Tapi gereja bukan? Bukan. Kenapa? Karena DNA-nya geng motor adalah motornya. Geng motor diambil DNA-nya, diambil identitasnya, motornya, ya cuma jadi geng saja, kumpulan orang. Tapi kehilangan identitas. Gereja diambil Injilnya, ya jadi kumpulan orang tok, Pak. Nah, tapi masalahnya yang kita harus prihatin, berapa banyak hari-hari ini gereja mengabarkan firman, tapi nggak ada Injil. Masa toh? Iya. Bapak Ibu cek deh. Cari di YouTube. Ada enggak khotbah-khotbah? Bagus khotbahnya. Tapi dari mulai shalom sampai Tuhan memberkati, tidak mengabarkan Kristus yang mati untuk dosa-dosa kita. Ada enggak? Ada. Banyak khotbah, tapi Injil tidak di sana. Nah, kalau gereja ada sampai seperti ini, siapkah kita, generasi-generasi di bawah kita, anak-anak muda, anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu ini, mereka tidak mengenal Kristus. Siap nggak kita? Gereja jadi kosong. Karena mereka nggak kenal Yesus. Karena Injil tidak disampaikan. Menjadi tugas kita. Buat para pembicara juga jadi hati-hati ya. Khotbah itu apapun temanya, jangan lupa pesan utamanya adalah Kristus itu mati bagi saya dan bagi saudara semua. Itu pesan utamanya. Kesatuan dalam gereja lahir dari kesadaran bersama akan berharganya Injil. Ini yang tadi saya maksud. Injil Kristus yang mempersatukan orang percaya. Kesatuan ini akan mampu menggerakkan timbulnya iman dari orang-orang lain yang melihat kesatuan dalam gereja menyuarakan Injil Kristus. Bingung enggak? Yang menyatukan gereja apa tadi? Injil. Dan kesatuan gereja dalam memberitakan Injil. Kesatuan kita dalam menyuarakan Injil. Semua orang di MCC punya DNA yang sama bahwa kita harus mengabarkan Injil. Ini akan membuat iman timbul di hati orang-orang yang mendengarnya. Itu loh. Di retret kan saya sempat singgung tentang Ana ini ya. Anak sekolah minggu saya yang lama sekali. Saya kadang-kadang sekarang masih suka cerita sama istri saya. Dulu aja saya ketemu di jalan itu. Saya sempat putus asa gitu ya. Maksudnya, apa iso iki bocah iki balik ning gereja gitu kan. Karena kalau saudaranya yang namanya Ana, kembarannya itu sudah mulai mau gereja, bahkan mulai
mengenal Kristus lebih dalam. Tapi saya di waktu yang sama, Ana sudah mulai bergereja. Saya ngelihat Ana waktu itu masih di jalan naik motor nggak pakai helm, wah, gitu kan. Ana nggak lihat saya, tapi saya lihat kamu, Duk. Saya lihat Ana. Saya batin gitu, ki opo iso gitu kan. Dengan cara apa nanti anak ini bisa kembali sama Tuhan? Tapi puji Tuhan, 1 kali datang, 2 kali datang. Apa karena kita hebat? Tidak. Karena Injil diberitakan, 1. Lalu kedua, dia melihat komunitasnya Metanex punya kesatuan, kehangatan. Sehingga ketangkaplah orang. Bener enggak? Nah, kamu akhirnya mau kembali sama Tuhan melihat ini semua. Jawab gedek deh, wah aku disenani Om Daniel. Kan? Tapi saya punya keyakinan itu yang terjadi, Pak. Injil dikumandangkan, tapi dia melihat ada kesatuan dalam keluarga Tuhan ini. Sehingga ngapain saya di luar sana? Enggak jelas. Kalau saya di dalam sini, jelas. Itu gereja harusnya. Kita nggak usah ngomongin gereja-gereja di luar sana ya. Kita koreksi gereja kita. Karena kita mau jadi gereja yang sejati toh. Yuk, kabarkan kabar baik. Kumandangkan kabar baik loh. Supaya orang bisa melihat itu, keindahannya ya. Yang ketiga yang terakhir, nah ini enggak enak, paling enggak enak ini dah. Mau ditutup sampai di sini aja gimana, Pak Diki? Ini poin ini mau dilanjutkan apa mau ditutup saja ya? Poin pertama tadi apa? Gereja yang sejati itu gereja yang berpadanan Injil Kristus. Yang kedua, gereja yang bersatu, berjuang demi timbulnya iman dari berita Injil. Nah, yang ketiga, gereja yang sejati itu yang siap menderita demi Injil, karena Injil. Piye ini? Dilanjutkan enggak ini? Enggak usah ya. Karena khotbah-khotbah yang lain tuh enak-enak loh. Pulang dari sini maka hutang-hutang kita akan tertutup. Haleluya, siapa percaya angkat tanganmu? Haleluya, luar biasa, puji Tuhan. Siapa yang percaya penyakit kita disembuhkan? Angkat tangan. Puji Tuhan, saya percaya mujizat terjadi. Oh, enak Pak, enak Pak. Tapi kalau terus bahas, apakah Anda siap menderita bagi Injil? Waduh, liane werane tuh Mas. Lainnya aja Om, hindari kata-kata menderita. Apakah Mas Daniel tidak cukup melihat kami ini sudah menderita? Kok sampai harus ditambahi menderita lagi? Apakah kurang penderitaan di dunia ini sehingga kami harus menderita demi Injil? Karena kita membayangkan penderitaan itu rasa-rasanya susah banget. Rasa-rasanya. Tapi sebenarnya enggak loh. Penderitaan itu sebenarnya sangat dekat, sangat nempel sama kehidupan kita. Orang tua, Pak Diki, Bu Indri, contoh paling gampang. Pak Diki, Bu Indri punya beberapa anak, dikarunia Tuhan beberapa anak. Semenjak punya anak, Pak, ada enggak pengorbanan-pengorbanan yang harus dilakukan demi anak-anak? Buahnya, penderitaan bukan Pak? Penderitaan. Benar enggak? Jadi enggak sulit sebenarnya ngomongin penderitaan, karena itu lekat sama kita. Istri, Mbak Marta, iya. Melihat keegoisan suamimu yang tampan dan berwibawa ini. Pernah enggak sebel Mbak Marta? Penderitaan? Penderitaan. Sebaliknya biar adil ya kan. Mas Dani, pernah enggak anyel dengan kepolosan istrimu ini? Pernah, penderitaan bukan? Sukacita, haleluya. Suami yang baik, suami yang baik. Lala dan Lisa kakak adik. Lala, pernah enggak anyel sama adikmu ini? Sering, penderitaan bukan itu? Penderitaan. Lisa, pernah enggak sebel sama cicikmu ini? Pernah, penderitaan bukan ketika kita sebel? Penderitaan loh. Teman-teman Metanex, apakah Anda selalu senang-senang? Enggak, pernah enggak saling anyel, saling mangkel? Itu penderitaan. Jadi penderitaan itu ada dua Bapak Ibu. Penderitaan itu adalah ketika kita menahan diri. Harusnya kita bisa melakukan apa yang menyenangkan hati kita, tapi kita memilih untuk menderita demi kesenangan orang lain. Penderitaan yang kita pilih dan penderitaan akibat dari luar. Kita menderita.
Sama-sama menderita. Jadi nggak berat kok ya ngomongin penderitaan ya. Nah, gereja yang sejati harus siap menderita demi Injil Kristus. Next. Apakah baterai saya habis? Oh masih. Oke. Filipi 1 ayat 27-30 bagian yang ini dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan, bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Nah, jadi satu paket ya. Kita dikaruniakan tidak hanya untuk percaya, tapi kita juga dikaruniakan untuk menderita. Satu paket Bapak Ibu. Satu paket Pak. Tidak bisa dipisah. Kita dikaruniakan untuk percaya agar kita selamat, tapi di paket yang sama kita dikaruniakan untuk menderita bagi Dia. Waduh, ya, ngomongin menderita agak mulai bermasalah ini pointernya ya. Nah, sebab kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya tapi juga untuk menderita. Perhatikan, Yesus rela menderita untuk kita. Pertanyaannya, apakah kita rela menderita untuk Yesus? Nah, Yesus rela menderita untuk kita. Apakah kita rela menderita untuk Yesus? Semoga Bapak Ibu Saudara bisa menjawabnya dengan baik. Rasul Paulus telah melakukannya. 2 Timotius 1 ayat 8 dan 12, saya bacakan saja. 2 ayat. 2 Timotius 1 ayat 8 dan 12. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Yesus rela menderita untuk kita. Ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu. Ini ada lagunya ini. Aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ini lagu himne lama ini. Ada yang tahu lagunya? Dan aku tahu, dan ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Tidak ada yang tahu ya? Saya tok ya. Padahal saya masih muda, bapak-bapak, ibu-bapak dan lebih tua dari saya loh. Kenapa cuma saya yang tahu ini? Kacau. Bu Sirun tahu enggak Bu Sirun? Tahu Bu Sirun, puji Tuhan. Pak Sirun tahu Pak Sirun? Tahu, puji Tuhan. Pak Andreas? Tahu, puji Tuhan. Berarti saya seumuran dengan beliau-beliau. Yang aku tahu dan ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Dia menjaga hingga akhirnya kelak. Maksudnya apa? Bapak Ibu, ini loh. Bapak Ibu itu menderita tenang. Pak Yatno tahu ya? Puji Tuhan. Pak, saya seumuran dengan Pak Yatno ya. Pak Andreas, Pak Zirun, Bu Zirun ya. Gini loh Bapak Ibu itu enggak perlu takut menderita. Kenapa? Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Dan yang kita percaya ini, Dia yang akan memampukan kita, Dia yang akan menjaga, memelihara, agar kita bisa terus menjaga iman yang Tuhan percayakan ini. Ini tuh keren banget loh. Moga-moga Bapak Ibu bisa menangkap ini. Jadi maksudnya gini loh, iman yang kita pegang ini kan riskan. Kita harus menderita. Tapi kepada barang siapa yang sungguh-sungguh megang iman ini dan ngerti maksudnya Rasul Paulus ini, dia bilang aku siap menderita. Kenapa? Karena aku tahu dan aku yakin kepada siapa aku percaya. Nah yang ku percaya ini, Dia tidak hanya mempercayakan kepadaku iman ini, tapi Dia yang akan memelihara, memampukan aku untuk menjaga sampai pada hari Tuhan. Jadi harusnya kalau menurut ayat Rasul Paulus ini, orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya tidak akan pernah meninggalkan iman percaya. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh yakin, tahu kepada siapa dia percaya. Itu loh Bapak Ibu. Jadi kalau sampai masih ada orang yang jatuh bangun dengan imannya, saya enggak yakin kemarin-kemarin itu imannya benar apa enggak, itu enggak yakin saya.
Karena yang sungguh-sungguh punya iman yang benar, yang sejati sama Tuhan, dia tahu, dia yakin kepada siapa dia sedang percaya. Allah yang mempercayakan iman ini kepada saya, dan tidak hanya menaruhkan iman ini, tapi dia akan memampukan saya memelihara sampai pada akhirnya. Memampukan karena apa? Kok sampai memampukan? Iya, karena Bapak Ibu harus menderita karena ini. Yulisa minggu lalu cerita sama saya, Pak, Mas, Om, Koh Daniel. Pulang retret saya langsung ada ujian. Teman saya bilang, kenapa kok Tuhanmu begini? Kenapa kalau di tempatku tuh begini, kenapa di tempatmu begini? Aku itu harus menjawab loh Pak. Pulang retret langsung ada ujiannya. Gak usah takut. Karena dia yang akan memampukan kamu menjawabnya. Dan dari ceritanya dia, saya sampai kadang gumunin. Ini orang katanya baru aja ketemu Tuhan gitu kan. Tapi kenapa bisa menjawab dengan bagus sekali? Saya percaya bukan dia yang mampu, tapi karena Tuhan yang berkuasa memelihara iman itu. Sehingga bisa tersampaikan jawaban demi jawaban. Bukan cuma Yulisa, Bapak Ibu Saudara semua pasti bisa. Jadi saya sekaligus mau mengingatkan, di sini enggak ada, iman itu enggak bergantung siapa lebih dulu kenal Yesus, enggak. Bapak Ibu boleh lebih tua, Bapak Ibu boleh lebih senior. Tapi kalau iman kita masih belum benar, ingat ya kata-kata Mas Nunus dulu, iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Enggak usah gede-gedean iman, tapi bener-beneran iman. Sudah benarkah iman kita selama ini? Jangan-jangan kita bukan sedang mempercayai Tuhan, tapi kita sedang mempercayai keyakinan diri kita sendiri. Salah. Mereka yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, mereka yakin kepada siapa mereka percaya. 2 Timotius 4 ayat 2-5 saya mau bacakan dengan cepat saja sebelum saya akan tutup firman pada malam hari ini. 2 Timotius, ini tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. Ayat 2-5. 2 Timotius 4 ayat 2-5. Beritakan firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya. Rasul Paulus pada waktu itu nulis akan datang waktunya. Tapi sekarang saya mau bilang sudah tiba waktunya. Sekarang sudah ada waktunya, sudah tiba. Sudah datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinga mereka. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu, hari-hari ini kita ngelihat loh, ada gereja-gereja mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Guru-guru. Datangkan pembicara dari mana? Saya tidak mempermasalahkan itu. Kita pun juga waktu itu ngundang pembicara dari Jakarta. Tapi yang saya mau garis bawahi, kadang-kadang yang penting pokoknya khotbahnya lucu. Yang penting khotbahnya gayeng. Khotbah ganteng, ya kan? Terkenal, dikumpulkan, tapi tidak mewartakan Injil. Ya, ini sudah terjadi, dan ini tugas kita. Mari kita yang berbenah sebagai gereja Tuhan, kita siap sedia memberitakan firman, berjuang mengajar demi pertobatan jiwa-jiwa. Makanya gereja ini gereja pemuritan, berdiri dalam integritas pengajaran. Yang di sini tadi dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak bisa lagi menerima ajaran sehat. Tapi kita mau tetap berdiri dalam ajaran yang sehat. Tetap tenang dalam segala situasi. Karena tadi ayatnya mengatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadi kita harus tetap tenang. Sabar menderita. Yuk Bapak Ibu, sabar menderita. Tekun memberitakan Injil, menunaikan pelayanan jiwa-jiwa. Kalau hari-hari ini kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil, kita mendapatkan perlakuan yang tidak enak karena kita Kristen, biasa. Kita dikucilkan, kita dianaktirikan karena kita Kristen, biasa.
turutlah menderita. Dan juga beranikan diri untuk menyampaikan kabar baik. Menderita karena demi Injil. Ayat terakhir 2 Korintus 4 7-10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta ini itu Injil. Iman karena Injil ini loh. Kami punyai dalam bejana tanah liat. Apa bejana tanah liat? Ini loh, kita ini loh. Supaya nyata bahwa kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Gereja yang mengabarkan dan mengobarkan Injil Kristus adalah gereja yang siap menderita bagi Kristus. Kristus telah rela menderita bagi kita, sudah sepantasnya kita rela menderita bagi Kristus. Pemain musik boleh maju ke depan. Bapak Ibu, mari kita seperti Rasul Paulus, membawa kematian Kristus dalam diri kita, supaya lewat diri kita kehidupan Kristus dikabarkan. Membawa kematian Kristus artinya Injil itu selalu nempel dalam pikiran kita. Bahwa kita ini orang berdosa, gak pantas selamat, tapi karena Yesus mati, saya selamat. Karena Yesus mati, saya hidup. Karena Yesus mati, saya beroleh keselamatan. Kita jaga Yesus, kematian Yesus dalam pikiran, supaya kehidupan Yesus nyata dalam diri kita. Main dia aja. Saya ajak Bapak Saudara untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita ulang dari awal. Mari kita mohon Roh Tuhan untuk memenuhi hidup kita malam ini. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu. Tuhan mampukan kami, Tuhan yang tolong kami, agar pelayanan kami mampu memulihkan hati orang-orang yang terluka, agar pelayanan kami mampu mencelikkan setiap mata yang buta, agar pelayanan kami sungguh-sungguh mampu membebaskan hidup yang terbelenggu. Pakai kami Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu. Ya,
membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi ya. urapan baru dengan harapan kebesaran kuasa. Membebaskan. Bapak Ibu Saudara, minta Tuhan untuk memampukan kita agar perkataan kita bisa memberi kebebasan untuk orang yang terbelenggu, memulihkan hati orang-orang yang terluka, agar kabar baik yang kita beritakan bisa mencelikkan mata orang-orang yang masih tertutup akan Injil. Roh Kudus yang akan memampukan, Roh Kudus yang akan memampukan setiap kita. Mari kita minta Roh Kudus Tuhan sekali lagi, agar kita dimampukan olehnya, membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang. Terima kasih Tuhan. Dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan hidupku alatmu, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi, mari kita katakan, jadikan hidupku, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Mari minta Tuhan memampukan kita. Mari minta Tuhan menolong kita. Roh Kudus berkaryalah, Roh Kudus bekerjalah. Biar lidah kami mampu berkata-kata, biar lidah kami mampu mengabarkan Injil kabar baik. Biar kami diberanikan untuk memberitakan Injil Kristus, menjadi gereja yang berpadanan dengan Injil, menjadi gereja yang bersatu demi iman yang timbul karena berita Injil, menjadi gereja yang siap menderita karena kabar baik. Roh Kudus bekerjalah. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita menaruh tangan kanan kita di dada masing-masing. Seraya kita mau berdoa dan meminta kepada Tuhan. Mari kita taruh tangan kanan kita di dada masing-masing. Roh Kudus, tolong kami. Kami terbatas, kadang-kadang kami menjadi ciut nyali untuk mengabarkan kabar baik. Kadang-kadang kami mengambil zona yang nyaman. Kami terlalu nyaman hidup dengan cara-cara dunia. Kami menikmati segala kenyamanan yang ada, kami melupakan, kami melalaikan bahwa kami harus turut menderita karena Injil. Yesus sudah menderita bagi kami, dan ini waktunya, kesempatan kami untuk kami juga merelakan diri dipakai Tuhan menjadi agen-agen pemberita kabar baik. Karena kami rindu saudara-saudara kami mendengarkan Injil. Kami rindu adik kami, kakak kami, orang tua kami mendengarkan Injil. Kami rindu saudara-saudara kami, saudara jauh, saudara dekat mendengar tentang Injil. Kami rindu tetangga kami mendengar tentang Injil. Kami rindu rekan kerja kami mendengar tentang Injil, tentang Tuhan yang demikian baik, yang rela mati bagi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman Tuhan sudah ditaburkan dan diwartakan malam hari ini.
Hamba terbatas berkata-kata, namunlah Roh Kudus yang akan memateraikannya menjadi rema dalam hati kami. Sehingga dalam keseharian kami menghidupinya sebagai gereja yang sejati. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, supaya firman tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi kami terapkan dalam keseharian kami, agar semakin banyak telinga mendengar tentang Engkau. Tuhan dimuliakan, Tuhan dibesarkan, dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami bersyukur berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua, saya serahkan pada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Kita mau siapkan persembahan kita. Terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa. Nanti Saudari Yulisa akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini yang sangat memberkati kami. Biarlah kami di kehidupan kami, firman ini dapat menjadi bisa kami terapkan dan berbuah untuk orang-orang di sekitar kami, untuk dapat memberitakan tentang Injil kasih karunia-Mu Tuhan. Sekarang kami ingin memberikan sedikit dari apa yang kami miliki. Memang tidak berharga dibandingkan apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami Tuhan, tapi kami percaya dari pemberian ini kami bisa membantu untuk pembangunan gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, kita akan sama-sama beri yang terbaik bagi Allah kita. Kulau amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamina. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih. Gandul sinten Bapak Saudara? Gandul Gusti. Haleluya. Kita mau gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rina wengi gandul Gusti. Kula amun percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamina. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Kita pujikan tarian gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rina wengi gandul Gusti. Kula amun percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamina. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandul. Sekali lagi kula amung percaya, kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamina. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti.
Sapedina kula nggih gandul Gusti, sapedina kula nggih dengan penuh kemantapan dan keyakinan. Kita mau katakan apa Bapak Ibu Saudara? Gandul Gusti. Haleluya. Biarlah kita semakin hari semakin bergantung penuh kepada Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan kita dan juru selamat kita. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan dari Bapak Saudara. Biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan JKI MCC. Dan warta yang perlu saya sampaikan, hari Senin sudah mulai aktif kembali. Ada latihan tamborin pukul 6 sore. Kemudian hari Rabu ada oikos untuk wilayah Ngipang dan untuk wilayah Solo Selatan ya Bapak ya. Kemudian hari Kamis ada latihan musik dan pujian untuk ibadah raya yang pertama jam 6 sore, kemudian dilanjutkan dengan ibadah raya yang kedua jam 7. Oh iya, maaf. Latihannya satu kali ya, karena minggu depan masih ada ibadah gabungan di tempat ini. Kemudian hari Jumat ada menara doa kota, menara MCC ya, pukul 6 sore. Kemudian hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanek di Maestro pukul setengah 6 sore. Hari Minggu jam 9 pagi ada ibadah raya Paskah Anak di Trans Studio. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar nanti akan diberikan informasi lebih lanjutnya lewat grup. Kemudian di sore harinya kembali kita berjumpa di tempat ini di ibadah raya gabungan kembali dengan pembicara dari luar. Demikianlah yang sepekan yang saya sampaikan. Yesus bangkit, Yesus menang atas maut. Shalom adik-adik dan papa mama. Al-Fakid mengadakan perayaan Paskah nih. Catat tanggal mainnya ya. Minggu 30 April 2023 pukul 9 pagi di Trans Studio Transmart Tobelan. Acaranya seru adik-adik. Ada apa aja sih Kak? Ada puji-pujian bagi Tuhan, cerita firman Tuhan, ada game show, ada mini outbound, kemudian nanti bermain di wahana Trans Studio. Selain itu, dapat apa aja sih Kak? Nanti adik-adik juga akan mendapatkan kaos anak, makan siang dan snack, hadiah permainan, dan masih banyak pengalaman seru lainnya loh. Lalu untuk biayanya bagaimana Kak? Untuk anak-anak Al-Fakid, biayanya gratis atau free. Untuk anak-anak di luar Al-Fakid cukup membayar Rp50.000 dan untuk orang tua atau pengantar cukup membayar Rp30.000. Info lebih lanjut bisa menghubungi ke Adris ya. Pendaftaran paling lambat pada 22 April 2023.
Jadi segera daftarkan diri adik-adik ya, jangan sampai ketinggalan. Sampai berjumpa di ibadah Paskah Alpha Kids. Tuhan Yesus memberkati. Tes, ya. Trans studio, kaget saya. Semangat sekali hari ini ya Mas Adris ya. Dengan penuh kemantapan gitu ya. Saya coba hitung tadi Bapak Ibu, anak-anak 29, pendukung acara 25, berarti 29 tambah 25, 54, ditambah 16. 70. Iya, ini paling baru. Betul, paling baru ini. Warna 30? Oh, barusan masuk berarti ya? Mungkin ya. Sekitar itu Bapak Ibu, kita dukung dalam doa supaya semua berjalan dengan baik. Minggu depan jam 9 pagi. Yang nama-namanya sudah terdaftar harap bisa segera berangkat ke sana sendiri-sendiri ya Mas Adris ya. Anak-anak dengan transportasi, tapi kalau pendukung acara nanti bisa langsung mempersiapkan diri. Worship leadernya jadinya siapa? Lagunya ditunggu Pak Diki. Ya Pak Diki, siap ya Pak Diki ya. Terima kasih Pak. Pak Iwan, alat-alatnya kita sudah disupport di sana, kita bawa mikrofon aja yang ini. Karena mic yang di sana kan kita nggak tahu kondisinya. Tapi kalau sound systemnya sudah ada. Baik, malam hari ini sebelum kita tutup saya mau menyapa beberapa orang. Yang pertama Pak Yatno. Pak Yatno terima kasih hadir lagi untuk mendukung kami. Lama tidak berjumpa Pak Yatno. Sehat ya Bu ya. Puji Tuhan. Pak Yatno ini dulu sering datang di sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau di pop saya menanti-nantikan kalau di pop itu Pak Yatno datang apa enggak ini gitu kan. Jadi ketika tadi saya berdiri di sini, oh puji Tuhan ada Pak Yatno. Kemudian juga ada ini sahabat saya ini ya. Ini dulu rekan seperjuangan saya tapi juga rekan perjuangannya Mas Adris ini. Dulu kalau sama Mas Adris itu bagai pinang di belah kampak ya Mas Udin ya. Iya. Itu ada Mas Udin dan istri Mbak Rita juga dengan sekarang sudah ada 2 anak-anaknya. Puji Tuhan, terima kasih sudah berkenan hadir sore malam hari ini. Ya, beberapa waktu yang lalu Mas Udin ini WA saya untuk kapan-kapan kalau remaja ada retret rencananya bisa Mas Udin mau ikut. Mas Udin yang mau ikut ya. Jadi Mas Udin ini Bapak Ibu itu dulu sahabat kentalnya. Ya sekarang masih lah ya, sahabat kentalnya Mas Adris. Pokoknya di mana ada Mas Adris pasti ada Mas Udin lah. Ya. Jadi dekat sekali begitu ya. Dan kisah cinta beliau berdua pun saya tahu benar gitu ya. Bagaimana peranannya Mas Udin dulu gitu ya. Tapi puji Tuhan akhirnya dipersatukan oleh Tuhan ya. Jadi buat anak-anak muda di sini yang mungkin hari-hari ini masih merana karena cinta, percayalah Tuhan pasti akan menolongmu ya. Jadi jangan terlalu merana. Mas Yunat aman Mas Yunat ya. Nanti kalau mau sharing-sharing sama Mas Udin boleh. Mas Udin itu bukti nyata ya pertolongan Tuhan ya. Dan juga pengumuman yang tidak kalah penting hari Senin besok. Jadi ya Pak Andreas ya, hari Senin besok malam kita ada rapat pertanggungjawaban panitia retret. Diharapkan kehadirannya Bapak Ibu itu masih dalam rangka libur Lebaran. Saya berharap Bapak Ibu bisa meluangkan waktu. Jam berapa Pak Andreas? Jam 7 atau setengah 7 mungkin sudah standby gitu Pak ya. Mungkin Bapak Ibu jam setengah 7 sampai jam 7 bisa kita prepare dulu. Nanti jam 7 tepat kita mulai rapatnya. Rapat pertanggungjawaban, semua seksi atau panitia retret saya harap bisa hadir untuk kita menyelesaikan semua apa yang perlu dibicarakan di retret ya sebelum kita melangkah maju lagi untuk program berikutnya. Besok malam, jangan lupa ya. Pengumuman yang lain, Oi Konsultan di rumahnya siapa Pak Daniel? Di rumah? Bu Parti. Oh ya, kita akan party di sana ya. Kita akan pesta. Bu Parti ini jemaat yang luar biasa semangatnya Bapak Ibu. Semangatnya luar biasa. Pokoknya kalau ada Bu Parti pasti meriah sekali. Sayang beberapa waktu sudah cukup lama tidak hadir ya. Tapi kalau oikos atau acara di sana pasti akan selalu ada Bu Parti ini. Ya, kita akan di rumahnya Bu Parti. Yang mau ikut
kumpul di Maestro kita mulai jam berapa Pak Dan? 6:30 ya, berarti Bapak Ibu yang mau berangkat bisa kumpul jam 5 ya, jam 5 kita berangkat gitulah ya, jam 5 kurang kalau bisa sudah hadir Bapak Ibu. Nanti kita berangkat bareng-bareng ke Serenan. Tidak ada pengumuman tambahan yang lain, kita akan bangkit berdiri bersama-sama untuk menutup di dalam doa. Beberapa wajah kita lihat tidak nampak ya, ada Mas Ongki, Mbak Nia, pulang kampung. Ini masih dalam suasana lebaran soalnya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Kita mau tutup dalam doa. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Sepanjang ibadah kami diberkati lewat puji-pujian hati kami, bersuka cita, pengharapan kami kembali berkobar-kobar di dalam Tuhan. Lewat firman Tuhan kami terus diajar bahwa kami adalah gereja Tuhan yang sejati, maka kami harus terus berpadanan dengan Injil Kristus, bersehati, bersatu demi munculnya, timbulnya iman di orang-orang yang mendengar Injil, dan menjadi gereja yang siap menderita bersama-sama dengan Kristus, sebagaimana Kristus telah menderita bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang terus mengajar kami menjadi jemaat yang dewasa, tidak hanya menjadi anak-anak rohani, tapi terus menjadi pribadi yang dewasa secara rohani, agar kami semakin serupa seperti Kristus sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berkati jemaat yang sudah hadir malam hari ini Tuhan, berkati dalam pekerjaan tangannya Tuhan, buat berhasil dan juga beruntung. Tuhan tambahkan kepercayaan Tuhan, Tuhan tambahkan apa yang menjadi pekerjaannya terus menjadi semakin hari semakin besar dalam pertolongan, dalam campur tangan Tuhan, sehingga berkat yang kami peroleh pun bisa kami pakai untuk memberkati banyak orang. Berkati dalam rumah tangga kami menjadi rumah tangga, menjadi keluarga yang harmonis, damai, sejuk. Anak-anak kami diberkati, istri kami, suami kami diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang takut, cinta, dan hormat kepada Tuhan. Berkati dalam pelayanan kami, terkhusus para pelayan yang sudah melayani malam hari ini, tambahkan kepercayaan, makin hari menjadi perkara-perkara yang semakin besar, sehingga kepercayaan kami boleh berkenan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk jemaat yang tidak hadir malam hari ini. Apapun yang menjadi persoalan dan kendala mereka, Tuhan menilik dan Tuhan melawat mereka. Kasih Tuhan, biarlah menyentuh hati mereka, sehingga mereka di kesempatan kemudian hari boleh bersama-sama kembali dengan kami beribadah bersama-sama, memuji, mendengarkan firman Tuhan, supaya kehidupan kami secara rohani bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, rencana dalam minggu ini baik Oiko Solo Selatan, baik juga rapat untuk pertanggungjawaban panitia retret, baik juga pelayanan-pelayanan yang lain, khususnya Paskah Anak besok minggu di Trans Studio Solo Tuhan. Kami serahkan semuanya, apa yang kami kerjakan ini semata-mata karena cinta kami kepada Tuhan dan juga kepada jiwa-jiwa. Kami rindu membawa jiwa-jiwa ini menikmati ibadah. Kami rindu membawa jiwa-jiwa untuk menyukai persekutuan, sehingga rohaninya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mampukan seluruh pelayan agar dengan sabar, dengan kesungguhan, dengan sukacita melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Kiranya Tuhan menjaga, menolong, menyertai sampai di rumah dengan selamat, dan kembalikan kami pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Juga Bapak Uden dan juga istri sekeluarga yang hadir malam hari ini. Apabila beberapa hari yang akan datang akan kembali ke Jakarta, kembali ke Jawa Barat, Tuhan yang akan menyertai, menjagai perjalanan pulang mereka, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan apapun di jalan. Tuhan boleh menolong, menjaga, menyertai dengan sempurna sampai di rumah di sana dengan selamat, kembali bekerja, kembali mewartakan kabar baik, sehingga kehadirannya mendatangkan berkat dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih malam hari ini setiap kami semua yang hadir, kami diberkati, dan kami akan membagikan berkat yang kami terima kepada sebanyak mungkin orang, supaya Tuhan dipermuliakan. Sebelum kami pulang, kami akan terima berkat-berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan persekutuan Allah Roh Kudus ada senantiasa menyertai setiap kita mulai malam ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, saya bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau
berjalanlah denganku. Selamat malam, Tuhan Yesus senantiasa memberkati.